Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Walau mungkin saat ini kita sedang sakit, bergumul menghadapi tantangan kehidupan ini. Hari ini kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan karena itu mari siapkan hati, pikiran, bahkan waktu kita sejenak untuk memahami kehendak-Nya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang kembali datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena atas kebaikan-Mu, kami dituntun boleh ada lagi di hari yang baru ini. Kami mau mengisi hari hidup kami pada dasar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman penuntun arah langkah hidup kami, sehingga kami tetap hidup di jalan kehidupan yang Tuhan inginkan untuk kami tempuh dan kami lewati di perjalanan hidup ini. Maka Engkau yang senantiasa berkenan menganugerahkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan bagi kami, sehingga kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama akan kami mengerti, kami pahami dalam hidup ini. Maka Engkau berbicara bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di hari ini dalam bagian bacaan kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang pertama, bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah bersukacita. Bersukacita itu berarti bersuka hati, bergirang hati. Kata bersukacita berasal dari kata sukacita. Sukacita selalu datangnya dari Tuhan, bukanlah dimiliki sejak lahir atau datang dengan sendirinya. Sukacita selalu memberi perlindungan dan kekuatan dalam hidup, terlebih memberi kekuatan rohani. Orang yang bersukacita, jiwanya akan tenang. Imannya menjadi kuat dan tegar, sekalipun ada dalam keadaan situasi hidup yang sulit. Bahkan, orang yang bersukacita, tubuhnya pun menjadi sehat, karena mampu bersukacita dalam keadaan apapun. Yang pasti, hidup yang bersukacita akan mendatangkan berkat dan mujizat dalam hidup kita. Hari ini, kita renungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk hidup bersukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam bacaan kita saat ini, Filipi pasal 3 ayatnya yang pertama bagian A. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Di sini Rasul Paulus mau mengajak umat yang ada di Filipi untuk bersukacita dalam Tuhan. Untuk bergirang hati, bersuka hati di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Saya mau mengajak kita untuk melihat hal yang pertama. Kita bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan memberkati kita. Tuhanlah yang selalu ada di pihak kita, membela kita dalam keadaan apapun. Kita ingat, di atas kayu salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Kayu salib membuktikan karya penyelamatannya yang sempurna bagi kita.
darahnya Dia korbankan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita dalam segala situasi. Nah, hal yang kedua, kita bersukacita dalam Tuhan karena kita sudah dipilih Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Kita dipilih Tuhan bukan karena kesempurnaan dan kehebatan kita. Kita dipilih Tuhan bukan karena keunggulan-keunggulan kita. Atau bukan karena kita pantas untuk dipilih Tuhan. Tuhan memilih kita mutlak karena kasih-Nya yang sempurna atas kita. Dia pilih kita untuk melakukan kehendak-Nya sesuai rencana dan rancangannya. Hal yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan, hari depan kita menjadi pasti. Di sini, Tuhan menjamin segala sesuatunya. Dengan jelas, Dia berfirman bahwa Dia menyediakan rancangan hari depan yang penuh harapan bagi kita sekalian. Sebagaimana tercatat dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dan hal yang keempat, mengapa kita harus bersukacita dalam Tuhan? Karena Tuhan menyiapkan malaikat-Nya berkemah di sekeliling kita. Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita untuk menjaga dan melindungi kita di setiap jalan kehidupan kita. Sehingga malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah pun tidak akan mendekat dalam kemah kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk senantiasa selalu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, karena atas kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh diperkenankan saat ini untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang boleh disampaikan bagi kami, menuntun dan membimbing kami untuk senantiasa dalam hidup kami. Kami ada dalam kehidupan yang selalu bersukacita, kehidupan yang selalu bersuka hati, kehidupan yang selalu bergirang hati. Karena sesungguhnya sukacita ini selalu berasal dan bersumber daripada-Mu. Ajak kami Tuhan, dalam situasi kondisi apapun yang kami alami, apapun yang kami terima sampai saat ini, ajar kami untuk tahu bersukacita hanya di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang boleh terberi di saat ini benar-benar akan memantapkan langkah kerja dan pelayanan kami untuk kami hidup bersama dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun langkah kehidupan kami. Setiap kerja, pelayanan, rancangan-rancangan kehidupan kami ke depan. Biar Engkau yang akan selalu menolong dan menuntun kami untuk boleh melakukan dan menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Maka Engkau yang senantiasa mempersiapkan berkat-berkat kehidupan yang akan kami terima dan kami peroleh di tengah perjalanan hidup kami ini. Kami tetap berdoa untuk kerja pelayanan Jemaat Gemim Bukit Moria Rike diberkati Tuhan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan semua dapat berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Terlebih untuk pelayanan firman dalam YouTube Gemim Bukit Moria Rike di renungan harian keluarga, Tuhan yang memberkati. Sehingga kerja pelayanan yang mau dilakukan ini, semua demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Berkati tim multimedia yang dengan setia memberi diri dalam panggilan pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan akan semakin pakai mereka lebih heran lagi dalam menjalani tugas tanggung jawab mereka untuk mewartakan
Injil kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi setiap pribadi yang boleh mengikuti renungan harian keluarga di saat ini, biar Tuhan tuntun dan Tuhan sertai. Kalau saat ini bersyukur menikmati berkat ketambahan usia, ataupun menikmati berbagai berkat-berkat yang lain, Tuhan lengkapilah segala kesukacitaan yang teralami. Biar semua itu demi kemuliaan hormat nama Tuhan saja. Tetapi juga kami tetap berdoa dan bergumul bagi saudara-saudara kami yang tetap menanti berkat pemulihan atas pergumulan sakit yang mereka alami. Biarlah juga Tuhan yang akan melawat dan memampukan mereka untuk tetap menanti kuasa dan mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan pada waktunya Tuhan. Berkati kami melewati masa pandemi ini, Tuhan yang bentengi pagari kami semua, sehingga kami tetap terlindung dalam naungan tangan kasih setia Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kehidupan kami bawa doa kami ini. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.